له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Baik, para umat sekalian dan ikhwan, kita lanjutkan bab at-tayammum. Di situ ada sekitar 3 hadis yang akan kita bahas pada sore hari ini insyaallah taala. At-tayammum, kita mengenal maknanya terlebih dahulu. Tayammum yaitu secara makna adalah al-qasd. Al-qasd yaitu menuju atau tujuan. At-tayammum seperti al-hajj, maknanya al-qasd yaitu menuju. Adapun secara fiqih atau istilah, ya, secara fiqih atau istilah, tayammum adalah bersuci dengan tanah. Bersuci dengan tanah terhadap wajah dan kedua telapak tangan. Terhadap wajah dan kedua telapak tangan. Jadi tayammum itu bersuci dengan apa? Tanah. Tanah di sini ya termasuk debu, ya, dan semisalnya, yang mencakup apa atau terhadap apa? Terhadap wajah dan kedua telapak tangan. Kita detailkan kedua telapak tangan, ya. Walaupun sebagian ulama berpendapat sampai siku, ya. Nah, masih terus definisinya. Jadi tayammum adalah bersuci dengan tanah untuk wajah dan kedua telapak tangan ketika tidak ada air atau tidak mampu menggunakannya. Ketika tidak ada air atau tidak mampu menggunakan air. Jadi ada 2 sebab atau dua kemungkinan sebab. Entah karena tidak ada air atau tidak mampu menggunakan air. Ada airnya tapi tidak mampu dia menggunakannya karena sakit misalnya, ya, atau karena tidak mampu membayar atau membeli saking mahalnya air ketika itu, ya, atau karena perbekalan air untuk minum tersisa sedikit sehingga tidak memungkinkan untuk dipakai tayammum buat minum. Jadi itu posibilitas itu bisa terjadi, ya. Jadi kita ulang. Tayammum adalah bersuci. Jadi tayammum termasuk bersuci. Tayammum termasuk bersuci yang bersifat badali, yaitu menggantikan peran air. Ya, menggantikan peran air. Dan media bersuci pakai apa? Tanah atau debu. Ya. Apakah pasir termasuk? Termasuk insyaallah. Kalau emang itu disebut sebagai tanah juga. Semen? Enggak sepertinya kalau semen. Pasir pantai termasuk. Tapi pasir pantai ngapain tayammum pasir pantai? Kan ada airnya. Apakah lautnya kering gitu ya? Terus ikannya kelepek-kelepek gitu? Enggak. Maka ke pasir pantai, ya, di pantai lagi tayammumnya, maka enggak sah. Ya. Tapi kalau misalnya dia memang
tidak mampu berwudu dengan air asin, ya, mungkin alergi atau seluruh tubuhnya itu ada penyakit atau koreng yang banyak di seluruh bagian yang dibasuh, maka baru boleh dia tayamum, walaupun di samping, walaupun di pantai, ya, begitu. Mencakup apa? Mengusap wajah dan kedua tangan atau kedua telapak tangan. Kondisinya ada dua kemungkinan sebab. Yang pertama, tidak adanya air, tapi harus usaha cari gitu loh. Kalau misalnya rumah pumpnya mati atau mesinnya mati, ya, nggak ada air, kering, telas, 100% gitu. Apakah boleh tayamum? Nggak boleh, kan ada tetangga, ya kan? Minta tetangga boleh, atau ke masjid. Jadi nggak boleh tayamum dengan kondisi seperti ini, karena air tuh ada sebenarnya, cuman di rumah lagi nggak ada, maka tetangga ada. Oke. Atau posibilitas kedua, tidak mampu untuk apa? Menggunakan air. Airnya ada, tapi tidak memungkinkan untuk pakai air, entah karena sakit, entah karena tidak mampu bayar, entah karena persediaan air untuk minum di safar itu eman-eman, ya, kalau dibuat tayamum, maka ini boleh. Sakit misalnya apa? Kalau sakit, ya ada penyakit gitu pada bagian yang dibasuh, penyakit di situ, atau penyakit yang sifatnya sekujur tubuh seperti demam yang berlebih. Dan kalau pakai air, walaupun air hangat misalnya, maka tidak bisa membuat dia bergetar menggigil misalnya, maka boleh tayamum. Ya, gitu. Itu kalau sakit. Ya. Kemudian posibilitas berikutnya di bagian kedua, yaitu ketika apa? Tidak mau membayar air. Air ada, cuman dijual. Dan dijualnya per dirijen. Sekian liter. Dirijen atau deterjen? Dirijen. Terserah. Pokoknya pilih aja. Nah, itu 5 liter misalnya, harus beli segitu, nggak boleh beli 1 liter. Dan harganya 300.000 misalnya. Misal, karena air langka di tempat itu. Ya. Karena dia nggak mampu bayar, maka dia boleh tayamum. Atau yang ketiga, ketika safar misal, dan ada persediaan air cuman untuk minum, 1 botol aqua, dan perjalanan masih jauh, tidak ada air, waktu mepet buat sholat, maka tayamum. Karena air ini untuk kehidupan kita. Ya, kalau dibuat untuk minum, khawatirnya kita kehabisan minuman. Tapi kalau di perjalanan kayak Pantura, Tol Cipali, ya nggak bisa seperti ini, ya gampang lah. Cari aja di Pantura, warung banyak. Di Tol Cipali ada apa yang samping-sampingan itu? Rest area, ya. Waduh, nggak punya duit nih kalau beli. Walaupun nggak punya duit, kan ada musolanya di sana. Nggak ada alasan. Ya, tetap tunggu rest area. Begitu. Dan tayamum ini termasuk kekhususan umat Muhammadiyah. Bukan Muhammadiyah lawannya NU, bukan, tapi Muhammadiyah sini yaitu bersifat syariat Nabi Muhammad SAW, yang Allah Ta'ala mudahkan urusan dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Ya. Taib. Jadi kalau misalnya ada air dan mampu menggunakannya, maka tidak boleh tayamum. Coba apa perbedaan tayamum dengan istijmar? Enggak, bukan istinja. Istijmar lebih tepatnya. Beda ya tayamum dengan istijmar. Istijmar itu kan cebok tapi dengan batu atau dengan tisu, ya.
Ya, cebok istijmar adalah cebok dengan media yang sah selain air, yaitu istijmar. Istijmar, tolabul jumrah, jumrah itu batu. Ya, istijmar berarti mencari batu buat tayamum, bukan buat cebok. Apa bedanya tayamum dengan cebok dengan batu? Ibu-ibu, siapa yang bisa jawab? Boleh membubarkan majelis ini. 1, tayamum. Kalau istijmar, mama emang mama. Ya sama, membersihkan bersuci itu apa bedanya, Mak? Sama aja, Bu. Ayo berantem sok. Tayamum sama dengan wudu. Kalau istijmar, ya. Ayo debat sana, sok debat lah. Ya ini hampir benar nih. Sok ayo. Silakan. Istijmar membersihkan dari najis, kalau tayamum membersihkan dari hadas. Itu perbedaan pertama. Ya, jadi tayamum itu untuk hadas kecil atau hadas besar. Kalau istijmar, ya bukan untuk hadas, melainkan untuk menghilangkan apa? Najis. Ya enggak? Ada enggak orang junub, dia mandi pakai batu? Ya enggak, karena kan junub itu hadas. Ya Bu ya. Nah, orang wudu tapi pakai kerikil yang mengalir, enggak bisa lah. Ya kan? Nah, itu bedanya tayamum dengan istijmar. Yang pertama. Yang kedua, ayo, apalagi? Perbedaan kedua. Ayo. Saya kasih waktu sampai azan maghrib biar saya udah kajian di UBK. Ayo. Apa beda perbedaan kedua? Ayo, Yang mana sholat nih? Sama Bu, dua-duanya sama. Istijmar juga. Ya kalau belum cebok ya nggak boleh sholat lah Bu. Walaupun wudu. Ya Bu. Misalnya dia BAB, terus nggak cebok, terus wudu. Ya. Medianya. Kalau istijmar pakai batu atau kertas misalnya, ya bagus. Jadi bendanya lebih konkret gitu ya. Kalau tanah atau debu kan enggak, ya konkret cuman kan dia sifatnya lembut gitu ya. Oke. Bagus, itu perbedaan kedua. Perbedaan ketiga, yuk kita gali terus. Biar mikir. Biar punya pikiran lah, Bu. Ya. Ayo, Bu. Yang ketiga apa? Salah. Yang ketiga adalah, ini yang ketiga emang lebih susah nih, ya. Yang ketiga lebih susah. Yang bisa jawab benar yang ketiga ini boleh traktir saya ketoprak. Ayo. Tayamum harus berniat. Tayamum harus berniat. Kalau istijmar nggak harus. Emang ada orang cebok nggak ada niatan? Dia tahu Pak, niatan apa dulu maksudnya nih Pak Agung? Kan kalau berwudu ada niat dalam hati. Betul, saya niat berwudu, iya. Kalau cebok, iya untuk menyatakan hadas. Iya, kalau cebok kan dia tahu Pak, dia mau cebok Pak. Dan dia tahu dia sama Pak, orang cebok tuh pasti niatan membersihkan. Tuh Pak Agung wajahnya udah mulai pucat itu. Bingung dia. Bingung kan? Iya. Jadi bulan-bulan atas jawabannya sendiri. Ayo. Kedua-duanya kan sama-sama nggak pakai air ya nggak? Ayo, sok itu kuncinya di situ. Perbedaannya apa? Enggak bukan niat.
Sama aja nih Pak Agung. Tuh followernya tuh Pak. Pak udah tadi kita sangkal masih dijawab kayak gitu. Betul. Kalau istijmar bukan niatan untuk menghilangkan hadas. Itu masuk ke nomor pertama, Ibu. Masuk ke hadas, menghilangkan hadas dan menghilangkan najis. Niatan tayamum menghilangkan hadas. Kalau menghilangkan najis memang ya udah nggak usah niatan. Ya, tapi di sini kan niatan yang saya maksud adalah apa? Keinginan. Mana ada orang nggak sengaja cebok? Ayo, Bu. Orang kalau misal dia cebok pakai tisu, itu niatan nggak untuk menghilangkan najis? Ya, sama aja, sama nih, sama-sama punya niat. Bukan itu, Bu. Bu Eva atau Bu siapa namanya itu? Ya, Bu Eha lah, Bu Eha. Ya. Yang ketiga, ayo. Nyerah, ya saya pulang kalau gitu, alhamdulillah. Cukup sampai sini, tinggal makan-makan aja ini. Yang ketiga, ya kuncinya tuh di air. Ayo. Apa ya? Coba gimana ya? Ayo. Bukan itu kan samanya. Perbedaannya apa tentang air? Ini mudah loh. Saya aja tahu kok. Ayo, yang ini mana? Sama-sama tidak? Iya, bukan persamaan yang kita lihat. Perbedaannya, kuncinya di air. Kuncinya tentang air. Ayo Dimas. Dimas apa? Dimas. Ayo, bisa? Kalau tayamum? Kalau tayamum kok nggak ada air doang. Kalau istijmar? Kalau ada air juga nggak apa-apa. Anaknya siapa ini? Masya Allah ini. Iya, iya memang kalau masih muda masih fresh ya, belum berkabut otaknya. Jadi kalau udah agak tuaan, agak benar. Tayamum itu bersyarat gitu loh. Yaitu nggak ada air atau nggak bisa pakai air. Kalau istijmar, walaupun ada air tapi nyari tisu tetap boleh. Kalau tayamum ada air mampu, malah pakai tuh tanah nggak bisa, nggak boleh. Itu bedanya. Paham nggak ibu-ibu? Perbedaan pertama apa tadi? Tayamum untuk hadas, baik besar atau kecil. Kalau istijmar untuk menghilangkan najis. Perbedaan kedua, medianya tayamum itu debu atau tanah. Kalau istijmar yang lebih padat seperti batu, kertas, ya. Tanduk binatang boleh atau tidak? Hah? Boleh nggak? Dia termasuk tulang nggak? Kalau termasuk tulang nggak boleh. Apalagi binatangnya masih hidup, masih ada di tanduknya nggak mungkin. Ya, pakai tulang nggak boleh, dilarang karena itu makanan saudara kalian kata Nabi SAW. Kalau pakai roti nggak boleh selama belum expired, nggak boleh. Tapi kalau udah berbuluk ya maka itu nggak bermanfaat, maka boleh. Pakai benda-benda yang dimuliakan atau dikonsumsi itu tidak boleh tayamum pakai itu. Ya, begitu. Oke. Baik, kita lanjut. Yang ketiga tadi apa? Yang ketiga? Bersyarat. Tayamum bersyarat dengan tiadanya air atau tidak mampunya pakai air. Kalau istijmar itu tidak bersyarat, mau ada air atau enggak tetap boleh pakai tisu doang. Gitu ya. Jelas insyaallah. Kita mulai di hadis berikutnya. An Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW ra'a rajulan mu'tazilan lam yusalli fil qaum. Nabi SAW melihat seorang pria itu menyendiri. Seorang pria menyingkir ya, ngelipir, menyendiri dan tidak mengerjakan salat berjamaah bersama yang lain. Faqal, Nabi kemudian bertanya, "Ya fulan, ma mana'aka an tusalliya fil qaum?" Wahai fulan, apa yang menghalangimu untuk mengerjakan salat bersama yang lain? Kenapa kau enggak salat sama yang lain? Maka kata sahabat itu, "Ya Rasulullah, asabatni janabatun walama." Duhai Rasulullah, aku lagi junub dan air lagi enggak ada.
Maka berkata Rasulullah SAW, alaika bis-sa'idi fa innahu yakfik. Kamu bisa menggunakan apa? Sa'id, permukaan bumi. Itu sudah cukup bagimu, gitu. Apa pelajaran yang penting dari hadis ini? Ya. Bahwasanya tayamum bisa untuk siapa? Orang yang junub berhadas besar bisa. Dikiaskan dengannya yaitu haid dan nifas. Kalau selesai masa haidnya dan selesai nifasnya, nggak ada air atau tidak bisa menggunakan air, maka boleh dia tayamum. Ya. Dan faedah berikutnya bahwasanya tayamum itu bisa mewakili mandi, bisa mewakili menjadi perwakilan mandi besar. Selain juga wudu, ya. Selain juga wudu. Nah, kalau misalnya setelah mandi besar dengan tayamum karena nggak ada air, tiba-tiba hujan setelahnya, pertanyaannya apakah dia wajib untuk mengulang mandinya atau sudah cukup? Sudah cukup. Yang lebih sahih itu sudah cukup. Yang lebih sahih adalah sudah cukup, karena kata Nabi, yakfik, itu sudah mencukupimu, maka sudah cukup. Ya, begitu, sudah cukup. Walaupun junub tadinya, terus tayamum 5 menit kemudian turun hujan. Setelah sudah selesai tayamum dengan niatan menghilangkan hadas, maka khalas, sudah cukup. Dia boleh sholat. Tapi ketika dalam proses tayamum tiba-tiba turun hujan, maka ini harus apa? Mengulang, yaitu mandi, gitu loh. Kan udah ada air, gitu. Ya, kan udah ada air. Taib, di sini kemudian faedah tentang akhlak. Tidak layak bagi seorang alim yang melihat orang yang jahil kemudian segera menghardiknya. Tidak layak segera menghardik orang jahil, ya. Tidak layak segera menghardik orang jahil. Jahil di sini karena nggak tahu. Bukan jahil karena iseng atau bandel, bukan. Tidak layak menghardik langsung orang jahil karena kejahilannya, dia nggak tahu, maka dimaklumi ketidaktahuannya itu. Beda dengan orang yang dia bukan jahil, tapi dia emang membangkang atau bermaksiat dengan sengaja, seperti meninggalkan sholat, maka kita nasihati langsung, ya, wajib sholat, nggak ada uzur, ya, beda. Di sini apa faedahnya, ambil dari mana? Yaitu Nabi SAW tabayun. Kenapa kok engkau tidak sholat bersama kaum muslimin? Ada apa gerangan gitu? Enggak langsung divonis. Begitu, ya. Taib, kemudian hadis berikutnya, an Ammar bin Yasir. Dari Ammar, hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Qal, beliau bercerita, ba'athani Rasulullah SAW fi hajatin fa ajnabtu falam ajidil ma'a fatamarraghtu fi as-sa'idi kama tamarraghu ad-dabatu. Jadi di sini Ammar bin Yasir, ya, Rasulullah SAW mengutus Ammar bin Yasir untuk suatu keperluan. Namun Ammar bin Yasir kemudian junub dan tidak mendapatkan air. Lantas dirinya pun bergulung-gulung di tanah sebagaimana binatang. Masya Allah. Ya, karena belum tahu hukumnya gitu loh. Ya, bagaimana? Tsumma ataitu Nabi, kemudian dia pun, yaitu Ammar bin Yasir, menemui Nabi SAW. Fa dzakartu dzalika lahu, kemudian menceritakan hal itu kepada Nabi SAW. Maka kata Nabi gimana? Innama kana yakfika an taqula biyadayka hakadha. Sesungguhnya engkau cukup berbuat dengan kedua tanganmu sebagai berikut. Maka thumma daraba biyadayhi al-ardha darbatan wahidatan, thumma masaha ash-shimala 'al yamin wa dhahira kaffayhi wa wajhah. Nabi lantas menempukkan kedua telapak tangan ke tanah sekali doang, lalu mengusapkan tangan kiri pada tangan kanan, mengusap punggung atau mengusap zahir kaf,
punggung kedua telapak tangan dan wajahnya. Ya. Apa coba bisa kita pahami dari hadis ini? Ya, begitu tata cara tayamumnya Nabi SAW dicontohkan kepada Ammar bin Yasir. Soal darbatan wahidah, yaitu pukulan, sekali pukul, sekali ambil debu. Para ulama berbeda pendapat. Apakah dalam tayamum cukup satu kali tepukan untuk wajah dan kedua telapak tangan, atau harus 2 kali? Paham gak pertanyaan ini? 1 kali tepukan untuk kedua-duanya, untuk wajah dan telapak tangan. Ya, itu makanya khilafiyah. Dalam mazhab Syafi'i wajib 2 kali. Makanya itu yang di Indonesia kayak gitu caranya, waktu kita di sekolah pasti diajarin gitu. Ya kan? Dalam mazhab Syafi'i tepuknya 2 kali. Tepuk tanahnya 2 kali, untuk muka sekali, terus tepuk lagi, dan dalam mazhab Syafi'i sampai siku. Dalam mazhab Syafi'i sampai siku, mengkiaskan dengan wudu. Ya, mengkiaskan dengan wudu. Jadi tidak melihat dari zahir nas, tapi mengkiaskan dengan apa? Dengan wudu. Karena wudu kan sampai siku. Kalau tangan. Faham ibu-ibu? Dan itu yang masyhur di mazhab Imam Syafi'i, masyhur di Indonesia. Dan selain kias, dalam mazhab Syafi'i juga pakai dalil hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, yaitu hadis riwayat Ibnu Umar, ya. Dikatakan oleh Nabi SAW, at-tayammumu darbatan. Tayamum itu 2 kali pukul. Darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini ilal mirfaqaini. 1 pukulan untuk wajah, 1 pukulan untuk kedua tangan menuju ke kedua siku. Namun hadis ini dhaif. Makanya jumhur ulama itu tidak berpendapat seperti Imam Syafi'i dan mazhabnya. Oke, walaupun orang Indonesia pakai mazhab Imam Syafi'i. Hadisnya dhaif dan dengan kias. Namun dalam ibadah itu, ini kan tayamum kan ibadah murni, maka tidak ada kias seharusnya. Ala kulli hal, jumhur ulama di antara Imam Ahmad dan lain-lain dari kalangan ahli hadis terutama berpandangan bahwa tayamum itu cukup sekali pukul, pukul bumi, ya. Dan usapnya itu cukup wajah dan kedua telapak tangan, selesai. Dengan hadis yang kita dengar ini, hadis Ammar bin Yasir. Ya, begitu cara tayamum menurut jumhur ulama, terutama mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Adapun hadis yang dipakai mazhab Syafi'i, at-tayammumu darbatan, tayamum itu 2 kali pukulan, maka hadis ini tidak sahih, hadis ini dhaif. Ya. Baik, kita lanjut ke hadis berikutnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi SAW bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku telah diberikan 5 hal yang tidak diberikan kepada para nabi sebelumku. Ya. Dan ini spesial banget ini. Ada 5 hal yang cuma Nabi Muhammad yang diberikan, adapun para nabi yang lainnya tidak diberikan. Yang pertama, nusirtu birru'bi masirata syahr. Ya, aku telah diberi atau ditolong dengan adanya rasa takut musuh sejauh perjalanan dalam sebulan. Jadi musuh udah takut duluan sama Nabi Muhammad SAW. Kenapa kok takut? Ya karena itu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan juga karena orang-orang kafir itu juga ngelihat umat Islam yang benar itu nggak takut mati, karena tujuan mereka akhirat. Berbeda dengan orang-orang kafir ketika berperang. Seperti orang Belanda di Indonesia kan 3G pakainya, walaupun sekarang sudah 5G.
3G, Gold, Glory, dan Gospel. Oh, sekarang duanya apa? Duanya apa? Gabut dan gaje ya. Nah, kemudian yang kedua, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura fa ayyuma rajulin min ummati adrakahu shalah falyusalli. Yang kedua, bumi ini dijadikan untukku sebagai masjid, maksudnya masjid tempat yang boleh dijadikan tempat sujud. Bumi dimanapun boleh sujud kita padanya, boleh sholat di bagian manapun bumi, boleh di teras, boleh di jalan aspal. Secara fikih, maksudnya secara kesucian boleh di situ, nggak najis. Dan Nabi SAW hanya melarang di dalam hadis lain, di bumi ini hanya 2 yang dilarang. Di mana? Kuburan dan kamar mandi, tempat najis. Itu enggak, cuma 2 itu doang. Di hal itu boleh enggak? Boleh. Secara kesuciannya, adapun secara kepantasannya jangan. Ya. Masjid. Jadi masjid ini bukan disebut masjid secara bangunan, tapi masjid sebenarnya makanus sujud, tempat untuk sujud sah di situ. Wa tahura, dan suci menyucikan. Bumi ini tanah ya, materinya suci menyucikan. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakatuhu sholatu falyusalli. Siapapun seorang dari umatku yang masuk pada mendapatkan waktu sholat telah tiba, maka hendaklah dia sholat dimanapun, pada pasir ke, ya, hutan, tepi sungai, silakan sholat di sana. Ya, ini menunjukkan bahwasanya bumi ini pada asalnya apa? Suci. Kemudian yang ketiga, wa uhillat liyal ghanaimu wa lam tahilla li ahadin qabli. Yang ketiga, harta rampasan perang itu dihalalkan buat untukku ya, untuk umatku. Dan untuk umat sebelumnya itu belum boleh, tidak boleh. Kalau untuk umat nabi-nabi sebelumnya, harta rampasan perang wajib dikumpulkan. Kemudian akan datang jilatan api dari langit. Kalau misalnya ada di antara pasukan yang melakukan ghulul itu nilep barang harta rampasan perang, maka tidak akan turun jilatan api itu, sehingga yang ditilep itu harus ditaruh bareng-bareng dengan harta rampasan perang lainnya. Jadi tanda-tanda kaum misalnya nggak turun-turun itu jilatan api, berarti di antara kita ini ada yang ngantongin barang harta rampasan perang. Itu zaman dulu. Sekarang tidak seperti itu. Sekarang ghanimah ada pengaturan pembagiannya, untuk pemimpinnya, untuk pasukannya ada. Itu ghanimah. Kalau fai, beda lagi. Fai itu harta rampasan perang dari nyerahnya musuh. Kalau ghanimah harta rampasan perang yang kita lucuti dari musuh. Gitu loh, yang kita ambil paksa atau kita matikan musuh, kita ambil. Adapun fai, yaitu musuh ciut kabur meninggalkan harta mereka, maka ini fai. Ya begitu. Kemudian yang keempat, wa utitu syafa'ah. Aku diberikan apa? Spesifikasi syafa'ah, diberi syafaat, yaitu diberi hak untuk memberikan syafaat. Dan syafaat paling besar di hari kiamat adalah syafaatnya Nabi Muhammad SAW kepada seluruh dari manusia dan jin, yang disebut syafa'ah uzma, syafaat yang paling tinggi, yang paling besar. Karena semua manusia walaupun kafir sekalipun dapat syafaat untuk apa? Untuk menuju ke step berikutnya, hari perhitungan amal. Kan tadinya kan pada mahsyar mereka banyak yang ketahan, minta sama para nabi. Hanya Nabi Muhammad kemudian yang memberikan syafaat ketika itu. Kemudian yang kelima, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'itsu ila an-nasi kaffah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi lainnya selain Nabi Muhammad SAW itu diutus ke kaumnya secara khusus saja. Sedangkan aku, yaitu Nabi Muhammad SAW, diutus untuk siapa? Seluruh manusia. Itu perbedaannya. Maka syariat Nabi Muhammad ini lazim dan harus kepada setiap insan. Gak peduli dia asli Buddha atau apa, harus ikut syariat Nabi Muhammad SAW. Kalau enggak dia azab di hari akhir.
Adapun di zaman Nabi Musa itu khusus Bani Israel. Makanya orang-orang Qibti, orang asli Mesir itu tidak pakai undang-undang Nabi Musa alaihissalam, tidak pakai syariat Nabi Musa alaihissalam. Karena Nabi Musa itu fokus di Bani Israel saja. Ya. Taib, begitu para umat sekalian. Ya. Kita cukup materi sampai sini insyaallah. Kita langsung sesi jawab kemudian ditanyain. Ya. Ya, sok Pak Agung silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada rukunnya. Sebagai wudu ada rukunnya, apakah rukun dari tayamum? Jazakallah khairan. Rukun dari tayamum, wayak jazakallah khair. Rukun dari tayamum pertama niat. Kedua darbah, yaitu memukul bumi atau semisalnya ya. Mukul di sini nggak harus kencang terus habis itu berbunyi, enggak. Maksud pukulan di sini adalah menyentuh sentuhan yang membuat debu-debu nempel di lengan. Dia di lengan lagi di telapak tangan bagian dalam. Mukulnya pakai gini kayak gini, bukan gini ya. Bukan genggam, bukan. Ya. Kayak gini. Ya kayak mau nampol orang gitu, plak gitu. Biar nempel di sini. Adapun kalau bagian bumi yang tidak ada tanahnya, tidak ada nempel di sini, maka itu tidak sah sebagai tayamum. Iyalah, kayak karpet misalnya, plak, ini nggak ada nempel, nggak ada debu. Hah? Iya, harus ada debunya. Lah kan pakai debu. Iya, kan pakai debu. Kalau ada debunya nggak apa-apa. Kalau tembok, kaca, rumah kosong ada debunya ya boleh, itu bisa. Kalau pesawat kan nggak ada debu, Bu. Makanya nggak usah tayamum, wudu aja. Salah yang mengatakan tayamum itu. Kan ada air juga. Iya. Kecuali kalau ada nenek tua, dia nggak bisa diri di pesawat, nggak kuat gitu. Terus kalau wudu di kamar mandinya pesawat nggak bisa karena nanti wafat di atas repot kan, bermadarat buat dia. Iya. Maka dia boleh apa? Tayamum, tapi ada enggak? Gitu. Enggak, itu kan ada air tapi enggak mampu menggunakan air, Bu. Kalau pilek apa? Nah? Pilot itu enggak kayak gitu, Bu. Bisa santai pilot itu, kalau udah terbang santai dia. Kata siapa? Bisa, Bu. Bisa. Saya aja yang bukan pilot aja tahu kok bisa. Bisa, yakin bisa. Kalaupun nggak bisa, misal dia pilot cuman dari Jakarta ke Bandung misalnya, mau wudu misalnya, nggak bisa berpindah tempat, ya di tempat itu. Kenapa enggak? Air. Masa dalam kabin pilot masa banyak debu? Iya, pakai air. Kalau nggak bisa dia wuduin sama orang lain. Maksudnya bukan diwakilin, tapi dicipratin tuh ke mukanya tuh. Pokoknya harus karena mudah. Insya Allah beda sama nenek-nenek tadi tuh. Mau diri susah, mau wudu di bangku juga susah. Maka dia boleh tayamum. Tapi kalau nggak bisa tayamum, nggak ada medianya, ya udahlah sholat langsung tanpa wudu, tanpa tayamum. Kalau bisa sih ada keluarganya yang membopong atau gemblok atau gimana lah gitu. Iya. Atau diwuduin. Iya. Di bangku diwuduin gitu. Iya. Kalau bisa ada yang wuduin, maka wajib ada yang wuduin dari keluarga ya. Makanya nggak boleh walaupun perempuan yang udah menopause, udah tua sekali, itu tetap nggak boleh safar tanpa mahram, harus pakai mahram. Kan sebagian kan ulama ada yang mengatakan kalau perempuan itu sudah tua, tidak ada lagi yang pengen sama dia, nggak mungkin ada manusia pengen sama dia, maka nggak apa-apa. Tapi yang sahih adalah dia tetap perempuan. Karena bukan hanya masalah ada yang pengen sama dia apa enggak, bukan hanya masalah itu. Masalah dia perempuan gitu loh. Butuh laki-laki untuk safar bareng yang mahram.
Oh iya, tadi sebentar Bu, bentar. Tadi belum selesai jawaban saya. Jadi pukul, kemudian niatan kemudian pukul, kemudian wajah. Wajah itu jadi tayamum itu cukup masah. Masah itu mengusap saja, bukan kayak wudu. Kalau wudu kan air tuh harus ini dulu. Ini cukup usap aja, Bu. Dah gitu. Jadi walaupun nggak semua kulit itu kan ada debu, nggak masalah. Iya, kan Anda tidak sedang pakai bedak kan, nggak harus cemong-cemong amat, nggak apa-apa. Iya. Nah, kemudian kalau dalam mazhab Syafi'i, pukul lagi tuh bumi untuk debu kedua. Tapi yang sahih adalah tidak perlu seperti itu. Yang kedua adalah, yang ketiga, yang keberapa nih? Yang ketiga, yang keempat, rukun keempat adalah telapak tangan minimal. Ya, telapak tangannya cukup bagian ini. Bagian zahirnya saja. Bagian atasnya dan sela-sela aja. Karena apa? Karena bagian dalam, batin kaf, itu kan udah kena debu tadi, jadi nggak usah diulang. Iya gitu, gini. Iya, gini aja. Berarti urutannya tepuk dulu, terus muka, baru punggung tangan. Iya, punggung tangan, ya. Punggung telapak tangan. Adapun bagian dalam telapak tangan itu sudah tadi kan pas lagi mukul debu kan udah kena debu, enggak masalah. Ya, jadi kalau tayamum ya itu masah, mengusap bukan membasuh. Jadi enggak perlu debu banyak dipeperin kemudian ke muka, bukan. Enggak seperti itu malah. Gitu, Bu. Oh, saya ditepuk kayak apa kayak gitu, Bu? Ngapain kayak gitu? Tak, nah itu sok. Ya, terus enggak usah, itu mah pok ame-ame. Enggak, udah enggak usah macam-macam, Bu. Pokoknya tek gitu aja. Muka dulu dong, Bu. Muka dulu, tangan dulu, ya. Kalau cuman untuk mengurangi debu ya enggak apa-apa, tapi kalau dijadikan ritual selalu kayak gitu, nanti takutnya jadi rukun tambahan, nggak usah. Tapi kalau cuman karena ini banyak banget debunya nanti cemong gitu kan, ya jadi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pakai pasir juga boleh, tapi kalau pasir yang bercampur yang dari apa namanya itu material apa namanya tukang material, saya pikir itu udah campuran ya, nggak tahu pakai zat apa, itu bukan tanah murni kalau itu mah ya. Betul nggak? Pasir itu pasir yang material tuh loh dari toko material. Kayaknya tuh bukan tanah murni kayaknya. Jadi sebaiknya hindari, apalagi kalau udah ada bekas tai kucing di dalamnya itu kan jangan. Itu kan banyak tuh di dalamnya treasure apa? Harta simpanan. Ya, hati-hati pas lagi plek lengket kok kenyal gitu ya. Malah najis jadinya. Ada lagi yang nanya? Ibu-ibu? Oh iya, maaf tadi ibu-ibu ya. Ibu-ibu tadi ada yang nanya tuh. Ya. Hah? Kenapa itu? Pesawat. Mungkin urutan wudhunya itu apa namanya gimana? Kaki mas termasuk di bagian yang diusap. Pesawat? Ya, di kamar mandinya? Pesawat di kamar mandinya maksudnya? Iya, kita berwudhu di kamar mandi. Iya, iya. Itu apakah kakinya diusap juga atau gimana? Ya enggak lah, kok diusap, dibasuh. Oh, dibasuh. Tetap dibasuh, Ustaz. Lah iya Ibu, kumaha itu. Dibasuh lah. Masa enggak dibasuh? Dicuci kakinya. Emang biasanya gimana? Dibasuhin kloset? Enggak ada. Enggak bisa. Harus benar dibasuh. Enggak juga. Ya misalnya sebelum keluar, sebelum pakai kaos kaki, udah wudhu. Oh, itu beda lagi. Itu masul khufain beda lagi. Itu kan udah kita pelajarin. Nggak bisa saya jawab karena kan udah berlalu. Nah, ayo murajaah lagi lah. Ayo wanipiro, ayo.
Jadi kalau memang dia mau mengusap khuf atau jawrab itu apa namanya? Kaos kaki. Bisa. Tapi dengan syarat ketika dia pakai kaos kaki itu ya itu syarat berikutnya. Pertama, dia pas memakai itu sudah dalam keadaan suci. Baik suci kaos kakinya atau suci dari hadas. Kemudian jangan dibuka. Iya. Putar tolong ambilin sepatu ini. Mana pakai sepatu sendal ya tadi? Yang warna coklat. Satu aja. Mau ngelempar yang tidur? Kalau misalnya sepatunya kayak gini, sah nggak? Ah, ini saya promosi nih. Ini saya beli dari adalah orang mereknya Mabuti, harganya terjangkau insya Allah, kulitnya kulit asli, kulitnya asli bu, bukan sintetis, ini asli nih kulitnya, bagus, iya ini masih baru tuh bagus, ini dari Bandung ini ya, saya baru Bandung, bau-bau Sundanya masih ada baunya, ya, ini harganya kalau untuk pasar 600 ribuan, iya. Kalau ibu-ibu nggak keberatan, beliin saya lagi. Nah, ini kan sepatu nih. Di bahasa kita ini sepatu nih. Tapi kalau kayak gini, ini nggak bisa untuk masalah khufain nantinya. Kenapa? Karena bolong-bolong. Tuh kan? Bukan bolong karena cacat ya. Ini memang desainnya. Tuh. Jadi kan bagian dalamnya kelihatan kulit. Kecuali kalau misalnya Anda pakai apa? Kaos kaki. Putranya taruh di atas kamera biar dilihat sama ibu-ibu. Kok kelihatan? Kelihatan dari mana? Nah, itu. Oh, di Zoom. Ya udahlah kalau gitu kita taruh aja sini tuh. Nah, tapi kalau misalnya pakai stocking atau stocking yang tebal ya, atau kaos kaki, selama tidak bolong atau tidak transparan, maka dia mengusapnya atas kaos kakinya, bukan atas sepatunya. Gitu. Kalau pakai sepatu? Iya. Kecuali kalau sepatunya memang dipakai terus. Gitu. Nih, saya kasih contoh. Ibu-ibu kan selalu kemana-mana pakai kaos kaki kan ya? Terus kan pakai sepatu nih. Misalnya ibu mau pergi umroh. Oke. Dari sini kemudian ke bandara membutuhkan waktu, nah itu belum pernah lepas tuh sepatu. Maka nanti ngusapnya atas sepatu. Iya. Namun kalau habis ngusap pas wudhu terus ngusap atas sepatu, pas ibu mau sholat, ibu buka tuh sepatunya. Maka udah nggak berlaku lagi setelah itu karena udah dibuka sepatunya. Tetap tohir, tetap suci, bisa sholat, tapi habis itu nggak boleh apa? Kalau batal wudunya jangan ngusap sepatu lagi. Harus buka kaki-kakinya di ini gitu. Iya, karena ya kecuali kalau di musola bandara ibu pakai sepatunya tuh sekalian tuh masuk tuh. Paham gak, Bu? Nggak boleh kan? Berarti nanti kalau begitu tayamumnya tayamum lagi. Wudunya, membasuhnya, mengusapnya jangan sepatunya, kaos kakinya. Gitu, supaya nanti next time cukup kaos kakinya aja. Nah, sepatu boleh dilepas karena sudah terwakilkan dengan apa? Kaos kaki gitu. Kaos kaki bisa. Gitu. Ya begitu juga kalau kita pakai kaos kaki mana bukan sepatu, pakainya sendal. Itu juga masuk. Kayak saya ini kan. Tadi saya sholat di masjid. Ya udah gitu aja. Ngabarin aja saya santai sholat di masjid. Masjid itu loh, masjid itu loh yang ada di situ loh. Apa namanya itu? Dekat sini masjid itu. Apa itu yang namanya yang biasa di situ tuh? Yang ada jamnya. Iya, luas masjidnya agak lebar gitu. Di pertigaan. Jalan raya terus ada gang gitu loh. Untuk masjid apa? Warna hijau, pagar kuasa apa?
Masjid Al-Fulan, Al-Jihad mungkin. Nah, tadi kan pas saya wudu di situ, saya buka kaos kaki. Terus saya wudu, terus saya pakai lagi itu kaos kaki pas saya masih dalam keadaan suci. Nih kalau misalnya saya sekarang batal wudunya, saya izin ke kamar mandi untuk wudu, boleh nggak saya ngusap? Boleh kaos kaki. Padahal saya nggak pakai sepatu loh. Maksudnya sepatu saya bolong-bolong kayak gini loh. Ya ini kayak gini, bolong-bolong kayak gini. Ya dia desainnya tuh kayak gini bagus. Iya, desainnya kayak gini bagus tuh. Iya, gitu. Udah berapa kali dipromoin terus nggak beli, itu keterlaluan. Ya begitu ya, seperti itu. Ya. Kalau kita media air, tetap wudu pakai air, tapi dengan semprotan itu. Kalau semprotnya minimalis dan airnya tidak bertetes-tetes gitu, nggak sah. Ya kayak semprot, iya, pokoknya semprot botol gitu. Jadi airnya keluar gitu. Enggak, Bu. Enggak. Kecuali kalau semprotannya gede dan nantinya tuh di genangan di sini jadi genangan gitu loh. Itu kan nanti kan jadi air mengalir dah. Tapi itu harus bertetes-tetes gitu loh. Kalau cuman basah doang nggak cukup. Jadi semprotan yang minimalis itu kayak gimana ya? Nggak cukup lah. Kalau semprotan key spray baru bisa tuh. Iya. Kalau bisa ibu bawa galon dan pakai yang pompa yang nah itu bisa tuh. Iya capek. Nah itu nggak bisa itu, coba. Ini hand sanitizer ya? Nggak bisa ini. Nggak bisa karena nggak mengalir. Apalagi ini alkoholnya nggak bisa. Iya. Begitu Bu. Berarti lebih aman kita pakai gelas air mineral. Pakai aqua gelas. Itu cukup segitu, bisa. Itu kalau bisa tuh. Walaupun sisa, yang penting dia ketika membasuh wajah itu bertetes-tetes, mengalir gitu, kayak bertimbun mengalir, jalan tuh air tuh jalan. Kalau hand sanitizer kayak gini kan air ngendap dia, nempel bukan jalan. Paling kalau jalan paling cuma 1 tetes doang, itu pun malu-malu dia jalannya. Iya. Oke, cukup ya. Kita cukup sampai sini insyaallah ibu-ibu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.